Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo ayah bunda yang dimuliakan Allah, jumpa lagi dengan saya Bunda Nurul Laila di podcast Baiti Jannati. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengelola amarah ketika kita menemukan perilaku anak yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebenarnya boleh nggak sih kita marah, Bun? Boleh nggak? Boleh. Tidak. Boleh apa tidak nih jadinya nih? Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah, manusia, kita ini manusia ya, diciptakan sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Allah lainnya. Kita dilengkapi dengan dua jiwa ya. Satu adalah jiwa fujur, yang kedua adalah jiwa takwa. Dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 8 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami ilhamkan kepadanya jiwa fujur atau jiwa kejahatan ya, dan jiwa takwa. Nah, jiwa fujuroha ini sometimes kadangkala itu muncul ketika anak-anak disuruh ibunya atau disuruh ayahnya melakukan hal-hal yang baik, menurut kita baik, tetapi mereka tidak mau, mereka menolak karena dianggapnya ibu ini ganggu aja kesukaan saya nih gitu. Ya. Atau juga ketika sedang mereka melakukan hobinya, kita dianggap mengganggu atau memberhentikan sejenak aktivitas yang mereka sukai. Sebagai contoh nih, mereka sedang asik main gadget. Nak, minta tolong keran air dimatikan karena kamar mandi sudah penuh. Mereka menganggap itu adalah gangguan-gangguan yang sangat besar. Walaupun kita itu adalah, ya itu kan buat kebaikan kita semua. Karena kalau kerannya, bahasanya apa sih? Luber ya. Luber atau amber atau penuh sampai tumpah-tumpah begitu. Nanti tagihan airnya jadi banyak, pengeluaran untuk air jadi nambah gitu kan. Padahal kalau kita mau berhenti sejenak saja membantu orang tua kita, matikan dulu habis itu lanjut main lagi gitu. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu ayah bunda. Jadi kalau mereka sedang main game itu, apalagi kalau sedang push rank ya dengan teman-temannya. Kalau sampai mereka berhenti, mereka akan di-kick oleh teman-temannya dan tidak diizinkan untuk gabung ke grup lagi. Nah, baik. Selanjutnya adalah jiwa takwa. Nah, jiwa takwa ini muncul atau terlihat ketika kita sedang melakukan hal-hal yang baik. Contoh ibadah sholat, mau mengaji, mau berbakti sama orang tua, kemudian kita sayang kepada anak, kita respect dengan pasangan kita, perhatian, senyum segala macam itu jiwa takwa. Jadi kayak bahasa sederhananya adalah ketika kita sedang baik-baik saja nih, ibadah kepada Allah itu termasuk sholat, mengaji, kemudian berbuat baik kepada orang tua dengan bertutur bahasa yang santun, sopan gitu ya. Tidak mengumpat, itu termasuk jiwa takwa. Nah, ketika kita menyuruh anak atau minta bantuan anak tetapi tidak direspon secara baik, misalnya seorang ibu yang udah kelelahan ya dengan aktivitas rumah tangga, please bantu gue sebentar aja, misalkan gitu bahasanya. Nak, tolong ini dimatikan keran airnya. Nak, tolong itu sapu dan cikraknya ditaruh di tempatnya, dikembalikan di tempatnya. Anaknya, sebentar bun, sebentar mah gitu ya. Kadang kata sebentar itu, kalau bahasa Jawanya, sek gitu ya. Itu kata sek itu sebenarnya ngeselin banget buat orang tua gitu ya. Tapi buat anak, ya kan bentar lagi bisa, nanti juga bisa, sebenarnya gitu. Nah, ketika kita marah, apa yang harus kita lakukan sebetulnya Ibunda? Boleh nggak sih kita marah? Nah, baik. Sebetulnya ketika kita marah kita harus melihat
apa namanya, masalahnya. Pantas nggak kita marah menghadapi hal semacam ini? Satu contoh, saya di rumah pernah mengalami anak ketika suami sedang bekerja di luar rumah ya. Kemudian saya sudah mencuci, sudah memasak, ketika membersihkan dapur, kebetulan anak-anak sedang main di ruang tamu. Waktu itu anak-anak masih kecil-kecil. Tiba-tiba terdengar suara tar gitu kan. Gelas pecah. Si kakak teriak, "Umi!" gitu. Adik mecahin gelas gitu. Saya cuma tarik nafas. Mau marah kan nggak bisa ya. Dalam artian udah capek nih dengan aktivitas rumah tangga. Oke, saya langsung datangin anak-anak dan bilang, "Kak, adiknya diajak main ke kamar. Biar ini Umi yang beresin." Saya sapu, saya bersihkan, kemudian saya pel, karena biasanya kalau pecahan-pecahan beling yang kecil itu bisa hilang ketika kita lap dengan lap basah. Kemudian lapnya kita buang, jangan kita cuci lagi, nanti kita yang kena pecahan belingnya kan susah juga ya, kita buang saja. Nah, kemudian anak saya ini bertanya, "Umi, kenapa Umi tidak marah?" gitu. Saya senyum. "Loh kok malah tersenyum?" Ditanya, "Kenapa nggak marah kok malah senyum?" "Iya Kak, kenapa? Karena kalau Umi marah, apakah itu akan bisa membuat gelas itu utuh kembali?" Kakak menjawab, "Tidak." Nah ya sudah, jadi buat apa marah gitu. Padahal aslinya saya juga sudah capek dengan kegiatan rumah tangga. Tapi saya ingat betul nasihat suami saya bahwa eh, sabar itu ada pada pukulan pertama. Jadi kalau Anda sudah tidak sabar di awal, Anda kehilangan pahala. Ingat lagi satu hadis, la taktub falakal jannah, janganlah marah maka bagimu surga. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.